Nah, yang paling utama dari yang saya sebut sebagai kasakusuknya Pak Jokowi adalah ini ya, ditundanya ditundanya rencana pembelian 12 pesawat bekas dari Qatar yang selalu jadi kontroversi dan blunder di rekam jejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras dan cerdas. Mungkin teman-teman sudah mengikuti beritanya ya bahwa kemarin atau Jumat malam Pak Jokowi dikabarkan makan malam berdua dengan Pak Prabowo. Dalam video beritanya tadi disebut dengan kata terciduk ya. Seakan makan malam itu dirahasiakan lalu bocor ke publik. Di media lain bahkan masuk dikategorikan sebagai breaking news ya. Itu sebuah strategi ya, seakan-akan informasi rahasia bocor. Padahal memang sengaja mau ditunjukkan, embel-embel rahasia itu sengaja dicitrakan terhadap kondisi itu untuk mengangkat citra para pelakunya. Selama ini kan Pak Jokowi tidak pernah mengatakan secara blak-blakan soal dukungannya terhadap Prabowo Gibran, selain merestui langkah Gibran sebagai anak ya. Nah, untuk mengkondisikan bahwa dukungan politik itu bersifat eksklusif, bersifat khusus ya, spesial, maka salah satunya ya seperti tadi malam itu ya, makan malam yang seakan dirahasiakan lalu terciduk. Tujuannya agar makan malam itu seakan memberi efek kejut di mata publik, menggertak lawannya Prabowo. Emangnya lawan politik Prabowo itu anak-anak SD semuanya ya? Publik sih nggak kaget kok. Orang biasa kayak saya ini justru akan bertanya, yang majunya pres kan Prabowo, yang mau debat kan Prabowo, tapi yang terlihat repot kok justru Pak Jokowi. Sesudah debat Cawapres kita tahu bahwa yang viral justru video insiden Prabowo menarik kerah baju Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sementara Gibran yang pada waktu debat seakan bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar, sesudah debat malah mendapat sorotan negatif karena ketahuan membaca contekan ya, arti singkatan yang dia tanyakan sendiri. Dia nanya SGIE lalu diminta menjelaskan itu singkatan apa, baca dulu contekannya. Sedangkan nama Pak Jokowi pun disebut-sebut sebagai sumber strategi pertanyaan jebakan itu, ya. Udah mendapat reaksi negatif, lalu Pak Jokowi pun terbawa jeleknya. Lucunya, walaupun Litbang Kompas menyebut Mahfud juaranya debat Cawapres, tapi banjir survei-survei elektabilitas yang beredar pasca debat Cawapres, isinya dimenangkan oleh Prabowo Gibran, bahkan sampai 50%. Ujung-ujungnya hasil survei itu malah ya ditertawakan ya. Saya sendiri menyebutnya sebagai survei awok-awok-awok. Nggak sekalian aja 60 atau 70% gitu ya. Sehingga ketika habis itu Pak Jokowi kelihatan repot, semuanya jadi masuk akal ya. Bisa jadi di lapangan, kenyataan tidak seindah hasil survei-survei itu. Ya enggak? Oleh sebab itu kemudian terlihat gimana repotnya Pak Jokowi kasakusuk. Pertama, ketika terjadi pertemuan antara Pak Jokowi dengan beberapa perwakilan dari Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, atau PAPDESI, pada akhir tahun 2023 lalu ya. Yang hadir hanya beberapa orang, sekedar perwakilan. Katanya sih bahas revisi Undang-Undang Desa. Dan dikasih pesan dari Presiden Jokowi agar seluruh perangkat desa menjaga pemilu berjalan dengan damai dan tidak ada kecurangan. Itu kan yang disampaikan di depan publik. Kita kan nggak tahu apa sebenarnya yang dibicarakan. Kecurigaan pun berkembang. Karena kalaupun mau membicarakan soal revisi Undang-Undang Desa ya, kan bisa lewat menteri, nggak perlu langsung ketemu presiden, ya nggak sih? Kecurigaan itu diwakili dengan pesan dari Pak Ganjar, yang menyatakan bahwa jika sampai ada pengarahan politik dari presiden, maka itu tidak fair, nggak adil ya. Lanjut ya. Kita juga melihat bagaimana seorang presiden tiba-tiba berubah jadi juru bicaranya KPU, yakni ketika Pak Jokowi menjelaskan mengapa surat suara Pilpres di Taipei, Taiwan, itu sudah lebih dulu dikirimkan mendahului jadwal. Karena katanya kantor pos setempat bakal tutup selama masa libur tahun baru.
Kenyataannya, kantor pos di Taipei ternyata sudah buka lagi pada tanggal 2 Januari 2024. Tuh kan, jadi blunder. Lanjut lagi ya. Kita juga melihat bagaimana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengkampanyekan bahwa Bansos dan BLT itu berasal dari Presiden Jokowi. Bangun jalan tol siapa? Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi. Seakan dari kantong Presiden Jokowi sendiri ya. Tentu saja pernyataan ini mendapat kecaman berbagai pihak, termasuk anaknya Gus Dur, Alisa Wahid, yang mengingatkan bahwa baik Bansos maupun BLT itu ya asalnya dari rakyat juga, uangnya rakyat. Menteri kan anak buahnya presiden ya, masa presidennya nggak tahu kalau Zulkifli Hasan mau ngomong begitu di depan publik ya. Kita juga melihat ketika ada video Satpol PP Garut yang mendukung Gibran, yang kemudian menurut Bawaslu sudah dinilai sebagai pelanggaran pemilu. Bahkan petugas Satpol PP yang ada dalam video itu sudah dikenakan skorsing. Tapi kemudian pihak istana malah menyebut bahwa dukungan petugas Satpol PP itu tidak melanggar etik. Ini seakan-akan menjadi corong dari perkataan Prabowo sendiri soal etik ya. Etik, dasmu etik. Kemudian Pak Jokowi juga terlihat seakan mengikuti lokasi kampanye Pak Ganjar, yakni di Jawa Tengah, antara lain ke Boyolali dan Purworejo. Tentu saja hal ini ditanggapi santai oleh Pak Ganjar ya, malah dibuat bercandaan. Katanya kalau Pak Jokowi beneran ngikutin Pak Ganjar, berarti sayang dong sama Pak Ganjar. Namun, seiring dengan kunjungan kerja Pak Jokowi di Jawa Tengah, beredar pula berita negatif bahwa sejumlah kepala desa di Jawa Tengah mendapatkan intimidasi agar mau memilih pasangan Prabowo Gibran. Menurut pengakuan salah satu kepala desa ke media, intimidasi itu dikirim lewat pesan WA. Dan itu mulai diterima sesudah adanya pertemuan antara perwakilan Asosiasi Kades dengan Pak Jokowi di Istana yang tadi sudah saya sebutkan ya. Pesan di WA itu menyebut kalau kepala desa itu tidak mendukung pasangan nomor 2, maka aparat penegak hukum akan turun tangan. Wah, kok serem banget ya. Lengkapnya bisa teman-teman baca di media ya, sudah saya perlihatkan sumbernya kan tadi ya. Jadi saya nggak menyampaikan hoax ya, ini semua murni dari media. Pak Jokowi sendiri di Banjarnegara mengingatkan kepada semua kepala desa se-Banjarnegara soal besarnya dana desa yang sudah disalurkan pemerintah pusat. Pak Jokowi juga menyinggung banyaknya bendungan dan jalan tol serta jalan desa yang sudah dibangun oleh pemerintah. Seakan mengingatkan banyaknya jasa beliau buat para penduduk desa di seluruh Indonesia. Kegiatan Pak Jokowi ini kemudian disambung dengan dikeluarkannya kebijakan baru soal pembelian pupuk. Para petani diberikan kemudahan katanya untuk beli pupuk, yakni cukup dengan menunjukkan KTP saja. Saya tidak mendalami ya soal pembelian pupuk ini, bagaimana dan apa prosedur sebelumnya itu ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa nggak dari dulu ada kebijakan yang mempermudah petani beli pupuk hanya dengan KTP? Kenapa kebijakan ini baru dikeluarkan menjelang Pilpres 2024? Apakah karena Pak Ganjar mengeluarkan pernyataan yang membantah alasan Pak Jokowi soal kelangkaan pupuk? Kalau menurut Pak Jokowi kan pupuk langka itu berhubungan langsung dengan adanya perang di Ukraina. Sedangkan menurut Pak Ganjar, ada kok sumber bahan pupuk yang dari negara lain. Wajar kan kalau kita jadi bertanya-tanya ya. Nah, yang paling utama dari yang saya sebut sebagai kasak-kusuknya Pak Jokowi adalah ini ya, ditundanya rencana pembelian 12 pesawat bekas dari Qatar yang selalu jadi kontroversi dan blunder di rekam jejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
Alasan penundaan ini adalah keterbatasan kapasitas anggaran. Katanya penundaan ini sudah disepakati oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan. Dan saya menduga ada campur tangan Pak Jokowi di sini. Kemungkinan besar untuk mengantisipasi debat Capres besok. Karena temanya kan menyangkut pertahanan dan keamanan. Sementara pembelian pesawat bekas itu memang isinya blunder ya. Sudah anggarannya gede, ngambil juga dari utang luar negeri, lalu biaya perawatan yang mahal, serta adanya alternatif lain yang merupakan pesawat baru. Seperti yang sudah diusulkan oleh DPR RI ya. Kalau bukan Pak Jokowi yang menunda, saya nggak yakin Prabowo mau. Di lain pihak, dari kubu Prabowo, sekarang mulai disebut secara terang-terangan kan adanya dukungan Presiden Jokowi kepada Prabowo sebagai capres. Oleh salah satu petinggi tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, mengklaim bahwa Pak Jokowi saat ini sudah dengan terang benderang lebih banyak berpihak ke Prabowo Gibran. Klaim ini diiyakan juga oleh Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Dan juga disebut sudah jelas oleh Ketua Umum Relawan Projo, Budi Ari, di mana keduanya merupakan menteri-menterinya Presiden Jokowi sendiri. Di sini yang saya lihat adalah seakan pernyataan ini dari Pak Jokowi sendiri, tapi tentunya tidak bisa dinyatakan secara langsung, secara verbal oleh Pak Jokowi ya, karena Presiden kan harus netral. Jadi pernyataan itu dititipkan lewat mereka yang berada di kubu Prabowo. Walaupun secara kasat mata, kita rakyat ini bisa melihat sendiri gimana repotnya Pak Jokowi yang seolah-olah jadi juru kampanyenya Prabowo sampai turun ke lapangan, ke desa-desa. Yang mana ini memang susah untuk dilakukan sendiri oleh Prabowo. Ya kita kan bisa melihat sendiri gimana Prabowo itu kelihatan capek ketika mencoba belusukan di Jakarta. Di satu lokasi aja ya, di Cilincing, Jakarta Utara. Videonya kan sudah viral itu ya, yang katanya bukan pencitraan, tapi kata warga ada proses syuting gitu ya. Yang begini saja Prabowo kelihatan susah jalannya, apalagi sampai jalan-jalan jauh ke pelosok-pelosok desa di daerah. Nah, kegiatan kampanye itu sepertinya diambil oleh Pak Jokowi. Sekalian menjaga citranya sebagai presiden yang bagus kinerjanya, walaupun ada kasus pelanggaran etik berat di MK. Yang kemudian tinggal diteruskan oleh Prabowo, yang tinggal memuji-muji kinerja Pak Jokowi dan berjanji akan meneruskan semua program Presiden Jokowi. Kan gitu strateginya, ya kan? Tapi mau gimana pun caranya, tetap saja ya, kelihatan gitu ya. Seperti yang tadi saya sebut di awal video ini, ketika Pak Jokowi makan malam berdua saja dengan Prabowo, dibuat seakan jadi rahasia, lalu dibuat seakan terciduk oleh media untuk menekankan betapa penting dan berartinya dukungan Pak Jokowi terhadap Capres dalam Pilpres 2024. Sebelumnya Pak Jokowi pernah mengajak ketiga Capres makan siang bareng. Sekarang Pak Jokowi hanya makan malam bersama Prabowo. Bahasa simbolnya itu kan seakan Pak Jokowi sudah menetapkan dukungannya pada siapa. Seperti yang disuarakan oleh tim Prabowo, oleh Airlangga Hartarto, oleh Budi Ari. Ini kan jadi semacam gertakan buat para lawan Prabowo. Ini loh, selain hasil survei yang memenangkan Prabowo, ternyata Pak Jokowi juga sangat mendukung Prabowo. Gitu ya bahasa simbolnya, kode kerasnya gitu. Emangnya ngaruh gitu. Dalam debat Capres nanti kita lihat saja, apakah emosi Prabowo bakal meledak lagi seperti sebelumnya. Emosi yang tidak bakal bisa ditutupi, bahkan dengan adanya dukungan terang-terangan dari Pak Jokowi. Karena sudah jelas, Prabowo bukan Jokowi. Selama 2 periode kita tidak mau Prabowo jadi presiden, karena kita tahu sendiri bagaimana sikap dan perilaku serta rekam jejak seorang Prabowo. Prabowo yang dulu termakan hoaks penganiayaan Ratna Sarumpait. Prabowo yang dulu menyebut Indonesia bubar berdasarkan novel fiksi. Prabowo yang tidak menghormati etik dengan menyebut ndasmu etik. Ya beda lah sama seorang Jokowi. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Sekian dulu dari saya ya. Gitulah, kura-kura.